Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin membuat video dari makalah kami yang berjudul Akuntansi Keuangan Mudharabah Tes AK nomor 105 dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah 2 Prodi Perbankan Syariah. Dosen pengampu Bapak Syafi'i. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Rahma di sini, yang kedua Hadijah, dan yang ketiga Fitria. Selanjutnya kita langsung ke materi. Yang pertama dijelaskan oleh Rahma. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah singkat tepat pada waktunya. Adapun judul makalah singkat ini Akuntansi Keuangan Mudharabah PSAK nomor 105. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen yang telah membimbing kami untuk menyelesaikan makalah singkat ini. Selain itu, kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan makalah singkat ini. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Mudharabah adalah salah satu bentuk akad atau perjanjian bisnis dalam Islam yang melibatkan dua pihak, yaitu sahibul mal, pihak yang menyediakan seluruh modal usaha, dan mudharib, pihak yang mengelola modal tersebut dan menjalankan usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut kemudian dibagi sesuai dengan nisbah atau perbandingan yang telah disepakati sebelumnya. Ciri khas mudharabah adalah adanya pembagian risiko di mana sahibul mal menanggung risiko atas modalnya, sedangkan mudharib menanggung risiko atas usahanya. Dan adapun tujuan kami menjelaskan bagaimana penerapan PSAK nomor 105 dalam akad mudharabah. Bab 2, pembahasan mudharabah. Menurut Joko Mulyono tahun 2015 nomor 67 dalam bukunya Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah, mudharabah adalah kerjasama antara dua atau lebih dari pihak pemilik modal sahibul mal yang mempercayakan sejumlah modal dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal kepada pengelola mudharib. Dalam akad mudharabah, sahibul mal menyerahkan seluruh modalnya kepada mudharib untuk dikelola dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi sesuai dengan nisbah atau perbandingan yang telah disepakati sebelumnya. Adapun jenis-jenis mudharabah yaitu ada mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyidah. Adapun bentuk-bentuk mudharabah yaitu investasi mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Penerapan mudharabah dalam dunia modern banyak diterapkan dalam berbagai jenis usaha seperti perbankan syariah sebagai dasar bagi produk perbankan seperti pembiayaan mudharabah dan investasi. Dan adapun venture capital dalam bentuk kerjasama antara investor dengan usaha startup, dan juga dana pensiun sebagai instrumen investasi yang menguntungkan bagi peserta. Nomor 2, pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 105. Pengertiannya merupakan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), untuk memberikan panduan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Mudharabah ini merupakan akad kerjasama usaha antar dua pihak di mana pihak pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua pengelola dana bertindak sebagai pengelola. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugiannya hanya ditanggung oleh pemilik dana. Selanjutnya B, tujuan PSAK nomor 105. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pedoman yang konsisten dalam menyajikan informasi akuntansi yang relevan dan dapat diandalkan mengenai transaksi mudharabah. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan dapat membuat keputusan ekonomi yang lebih baik. Yang kemudian C, ruang lingkup PSAK nomor 105, yaitu berlaku untuk semua entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai sahibul mal maupun mudharib. Standar ini mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Kemudian E, persyaratan yang harus dipenuhi. Harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
yaitu pemahaman terhadap akad mudharabah. Yang kedua, identifikasi transaksi mudharabah. Yang ketiga, penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian, pengungkapan yang memadai. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, penerapan PSAK nomor 105 dalam akad mudharabah, yaitu memberikan beberapa ketentuan penting terkait akuntansi mudharabah, antara lain: 1. Pengakuan, yaitu investasi mudharabah pendapatan bagi hasil. Kemudian yang nomor 2, pengukuran investasi mudharabah dan pendapatan bagi hasil diukur sebagai bagian dari keuntungan yang telah disepakati. Kemudian ketiga, penyajian, itu ada investasi mudharabah dan juga bagi hasil. Kemudian yang keempat itu ada isi perjanjian, rincian investasi dan pengungkapan lainnya yang diperlukan dengan PSAK 101, penyajian laporan keuangan syariah. Kemudian tujuan penerapan dari PSAK nomor 105 yaitu bertujuan untuk 1. Transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga perbandingan. Kemudian materi keempat yaitu mengukur dan mengakui pendapatan dan beban dalam akad mudharabah sesuai PSAK nomor 105. Pengukuran dan pengakuan pendapatan dan beban dalam akad mudharabah merupakan hal yang krusial dalam penyusunan laporan keuangan entitas yang menerapkan prinsip syariah. PSAK nomor 105 memberikan panduan yang cukup komprehensif mengenai hal ini. Yang pertama, pendapatan dalam akad mudharabah. Kemudian yang D, beban dalam akad mudharabah. C, poin-poin penting yang perlu diperhatikan. Baik, dari penjelasan tadi kita dapat menarik kesimpulan. Dimulai dari poin yang pertama, mudharabah adalah kontrak keuangan Islam di mana satu pihak atau sahibul mal menyediakan modal dan pihak lain atau mudharib mengelolanya. Keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang disepakati, sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh penyedia modal. Ada dua jenis utama mudharabah, yaitu mutlakah dan muqayyadah. Poin yang kedua, PSAK 105 menyediakan kerangka kerja untuk akuntansi transaksi mudharabah. Ini memastikan bahwa laporan keuangan secara akurat mencerminkan substansi ekonomi dari kontrak ini. Ketentuan utama termasuk mengakui investasi mudharabah, mengukurnya pada nilai wajar, dan mengungkapkan informasi yang relevan. Poin yang ketiga, manfaat utama mudharabah termasuk pembagian risiko, pembagian keuntungan, dan penyelarasan kepentingan antara para pihak. Namun, tantangan seperti penilaian investasi dan potensi perselisihan dapat muncul. Poin yang keempat, penerapan mudharabah tersebar luas, termasuk dalam perbankan Islam, modal ventura, dan dana pensiun. Dengan memahami mudharabah dan perlakuan akuntansinya, bisnis dan investor dapat membuat keputusan yang tepat di pasar keuangan Islam. Poin yang terakhir, pengakuan pendapatan dan beban dalam akad mudharabah bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akurat, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Sekian kesimpulan yang dapat kita ambil dari makalah kami yang berjudul Akuntansi Keuangan Mudharabah PSAK 105. Saya Fitri Almaida, mewakili dari kelompok kelima, meminta maaf apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.